Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung, Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang kaum muslim pendengar setia Radio Dais. Bagaimana kabarnya kesempatan kali ini edisi Senin 24 Januari 2022 kaum muslim. Semoga seluruh pendengar Radio Dais sedang menyimak 107,9 aplikasi DS Play dan radio streaming ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa hari Senin saatnya untuk komunitas bersuara nih bersama Radio Dais bekerja sama dengan UMKM Rangkul kaum muslim. Kali ini sudah hadir nih di studio ada dua narasumber yang insya Allah akan menemani Anda sampai pukul 11 nanti mengupas tuntas seputar dunia bakery kaum muslim. Nah, untuk Anda nih mau bergabung, monggo silakan bisa SMS, WhatsApp dan phone live di 082133670000 atau di 6746352. Kita sapa dulu, di studio sudah hadir nih dua narasumber yang insya Allah akan ngobrol bareng Eva. Di kesempatan siang hari ini ada Bapak Usman Rais nih, selaku dari owner Antasari Bakery. Assalamualaikum Pak Usman Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak di hari Senin? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Di Ini pandemi ini. semoga lancar juga ya untuk bisnisnya ya Pak ya. Alhamdulillah. Ngalahin ke MAJT lancar ya Pak? Lancar. Belum jam sibuk. Belum jam-jam yang padat untuk makan siang dan cari sarapan juga udah kelewat nih ya. Di studio juga ada Ibu Evita Zairina Elisa. Ini juga selaku dari owner Antasari Bakery. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Iya, Ibu Evita ini pakai jilbab merah, sumringah juga ini. Ini kelihatannya agak kaupelan gimana ini ya? Nggak sengaja. Chemistry-nya sudah ya terbentuk dari dulu. Termasuk untuk membangun usaha bakery ini Bu ya di tahun 2022 ini. Kenapa Bu ini usahanya yang udah dirintis sejak dulu ini fokusnya di bakery, kok nggak pengen di usaha-usaha yang lain? Karena kita awalnya itu buka usaha di bahan roti ya Mbak ya. Bahan roti, terus alhamdulillah berkembang. Kemudian selama kita menjalani, di awal-awal kita menjalani bahan roti itu banyak konsumen juga yang ini nanyain Mbak, bisa bikin ini, bisa bikin kue ini, bisa terima pesanan ini. Lah itu kan suatu tantangan Mbak, suatu tantangan bagi kita. Kemudian suami juga mensupport, ayo kamu perdalam ini roti, kursus, ambil kursus, siapa tahu nanti ini bisa jadi side business. Nah, untuk mengembangkan usaha yang udah jalan juga gitu. Kan ada kaitannya Mbak, bahan roti ke roti. Lagian kalau kita jual bahan roti pun kita kan juga harus tahu ilmu tentang roti. Karena selain kita jual bahan, kita juga harus jadi konsultan. Orang beli bahan mau bikin ini, misalkan mau bikin roti bolu, terus yang dibutuhkan apa aja Mbak. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita kan nggak bisa mengarahkan Mbak. Terus kalau ada komplainan dari pelanggan, aku bikin roti ini kok gagal, gimana ya Bu tipsnya? Lah kita harus bisa kasih solusi juga supaya nanti pelanggan juga senang, jadi customer kita, jadi belanja di tempat kita selain dapat barang yang dibutuhkan juga dapat solusi, dapat ilmu seperti itu. Jadi ini Antasari Bakery yang ada di Ngalen berdiri sejak kapan Bu? Kalau bahannya dari tahun 1996. Jadi toko bahan rotinya 96. Ya. Bahan roti dulu. Kalau rotinya 2005 ya Bu ya. 2005 sampai sekarang. Alhamdulillah dua-duanya jalan. Alhamdulillah beriringan. Oke. Nah, untuk bakery sendiri di tahun 2022 ini kira-kira menurut Bu Erta sama Pak Rais ini tetap bisa berjalan lancar karena kabarnya ada mau Omikron lagi nih di tahun 2022. Sempat cerita, boleh nih kalau mau sharing cerita tentang di masa pandemi kemarin gimana Bu? Nah dia akan mencetuskan sebuah kiat nih dari Pak Rais nih. Ya yang jelas efek pandemi yang COVID-19 kemarin memang signifikan sekali ya, dari dari jumlah omset jelas turun.
Karena kita kan juga mensuplai untuk kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama di sekolah, terus di kantor-kantor itu. Nah sekarang mau mengadakan acara kan tidak boleh kumpul-kumpul. Nah itu kan mengurangi jumlah omset kita. Ya sementara kita istilahnya retail dulu aja lah. Retail penjualan retail ya kita terima dengan kondisi seperti ini supaya bertahan ya ada dari perlakuan karyawan ya. Kita tidak berusaha untuk memberhentikan karyawan atau memecat karyawan. Ya kita pakai sistem istilah rolling. Separuh-separuh tapi alhamdulillah untuk biaya makan tetap kita tanggung gitu. Jadi tidak lepas, maksudnya sudah kamu cari makan sendiri enggak, tapi masuknya itu separuh-separuh, tapi kita tetap memberikan support untuk makan sehari-hari. Gitu. Jadi selama masa pandemi juga tetap menyejahterakan karyawannya ya Pak Bu ya. Jadi tetap lancar. Nah itu mungkin salah satu doa dari mereka juga bisa berkembang sampai sekarang. Ternyata kesejahteraannya tercukupi loh ya di Antasari Bakery. Nah selama pandemi kemarin nih juga melayani delivery juga nggak sih yang seperti banyak orang lakukan ketika masa pandemi gitu Pak Bu? Ya kita udah melayani pesanan-pesanan itu sistem antar gitu. Nah ini untuk yang mulai yang akan kita rencanakan itu pakai yang sistem online itu belum baru kita rumuskan itu. Di tengah mulai maraknya meningkatnya perekonomian sekarang kan sudah agak lumayan lah, kita mau mengkonsep memakai pasar online seperti apa nanti. Gitu. Nah ini tips dari Bu Ervita juga nih tentang bakery, karena biasanya kalau ibu-ibu bahas tentang masakan, masak mengolah roti, ini pasti banyak nih tipsnya nih ya. Apalagi pendengar Radio DAIS banyak yang ibu-ibu jam segini lagi menyimak DAIS gitu ya. Kadang ada yang komen juga nih di grup nih, ternyata bikin roti itu seperti ini seperti itu. Ada nggak sih Bu kesulitan-kesulitan untuk memulai membuat roti minimal untuk produksi rumahan dulu? Kadang ibu-ibu kan banyak waktu di rumah, terus produksi bisa jadi usaha sampingan juga nih kayak Bu Ervita nih. Kalau kita mau bikin sesuatu ya Mbak ya, pertama kita pelajari resepnya dulu. Resepnya dulu, kemudian kita kenali bahan bakunya, gitu. Setelah itu kita kalau bikin memang nggak bisa langsung sekali jadi ya Mbak ya, harus berulang kali. Pertama kita coba dulu. Lebih bagus lagi kalau ada mentornya, kalau ada yang ngajarin. Jadi kan misalkan ada kendala langsung ada yang ngarahkan, oh ini kan kesalahanmu di sini, di sini, seperti itu. Lah itu bisa lewat kursus, bisa sekarang juga ada tutorial di YouTube juga ada ya. Sekarang banyak juga seperti itu. Kemudian setelah ya itu kita coba sesuai resep seperti itu. Nanti hasilnya seperti apa nanti. Misalkan hasilnya sudah jadi, masalah rasa, penilaian rasa bisa kita coba sendiri dan kita tes ke orang-orang ya. Kalau saya misalkan waktu launching produk baru ya, saya coba, kemudian saya tes ke karyawan dulu, gitu. Ini gimana? Saya juga butuh masukan mereka. Ini kurang ini bu, gitu misalnya. Setelah hasilnya dirasa sudah oke, nanti kita testerkan ke saudara-saudara, ke teman-teman. Kalau mayoritas sudah oke, ya kita coba jual, ya mulai launching sebelum hasilnya itu sempurna, paling tidak mayoritas bilang enak, ya kita belum berani launching. Ya seperti itu. Jadi ada tes pasarnya juga ya, Pak Bu ya. Oke lah. Nambahin ini ya. Boleh. Waktu cerita waktu pertama kali buat bakery itu ya. Lah itu ini kebetulan adik-adik datang ya. Juga buat motivasi ya, dalam arti kalau gagal itu bukan berarti tidak berhasil gitu. Lah itu waktu saya membuat roti pertama kali ini, sebelum sudah mendatangkan teman yang sudah ahli datang ke tempat kita ngajarin. Oke, 2 hari gitu ini. Roti apa itu Pak? Ya, pertama bakery, kali dibuat? Yang bakery ini. Roti pisangnya pakai ragi gitu ya. Itu diajarin 2 hari penuh. Datang diajar 2 hari penuh. Habis itu kita nyoba. Tapi nyoba setelah gurunya pergi, nyoba itu tidak mesti belum langsung jadi.
Jadi saya itu 7 kali praktek baru bisa sempurna gitu ya. Jadi 1 kali wah meletot. Jadi memang di bakery itu harus apa nih di samping ilmunya feelingnya itu loh. Feeling untuk ini sudah mengembang, nanti dimasuk ke oven, nanti ngembangnya bisa 100%. Berarti di purfur berapa. Nah itu dulu 7 kali saya menghitung praktek baru bisa ngerti selahnya. Selah maksudnya membuat roti seperti apa lah itu. Nah, dulu kita berdua ya. Nah, sekarang yang fokus di produksi istri saya itu, mantan pacar itu. Ya. Seru sekali ya Kom Muslim obrolannya. Nanti kita akan lanjut bersama Pak Rois dan Ibu Evita di pembahasan kali ini tentang Antasari Bakery ini. Gimana sih kiatnya untuk Anda juga ingin mencoba, siapa tahu bisa jadi peluang usaha nih di tahun 2022 Kom Muslim ya. Ngobrol bareng Antasari Bakery bekerja sama dengan UMKM Rangkul Semarang. 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Kembali lagi Kom Muslim di acara Komunitas Bersuara sampai pukul 11 nanti ya. Monggo silakan kalau mau tanya-tanya Kom Muslim ya, bersama 2 narasumber yang hebat di kesempatan kali ini. Ini ada Pak Usman Rais dan Ibu Evita Zairina Eliza ya. Ibu Evita ini tadi ada yang kirim salam Bu nih dari pendengar Radio Dais yang ada di Panadaran. Ini lagi nyimak via aplikasi biasanya Mas Daman nih. Oke, untuk Pak Rais ini mungkin bisa diceritakan juga ini dulunya untuk usaha bakery ini. Sebelum bakery kan ada toko roti. Pernah mencicipi usaha apa aja sih Pak? Oke, gini cerita masalah sejarah usaha ya gitu ya. Dulu itu ketika masih kuliah ya, itu kita mulai merintis bareng. Waktu itu masih pacaran gitu ya. Dalam arti belum serius-serius amat gitu kan. Itu sudah melalui mencoba berbagai macam bisnis. Dulu pernah minyak wangi, pernah fashion ya, baju, terus pernah kita memproduksi tempe juga. Gitu. Nah, akhirnya terus kita nyari yang bertempat, istilahnya punya toko gitu ya. Punya toko, setelah kita rembukan enaknya gimana ini, kita cari ini aja toko tapi kontrak dulu lah. Waktu itu kan tidak ada kemampuan secara finansial, belum ada. Kita kontrak kita menentukan pengambilan keputusan kontrak. Nah sekarang lokasi. Lokasi kita cari mana ya, waktu itu kan di Semarang sudah penuh. Nah, singkat cerita dipilihlah lokasi di Ngalian. Waktu itu di samping Masjid Darus Syukur gitu. Nah, dari situ tahun 96 kita kontrak di situ. Terus kontraknya itu perpanjangan 2 tahun sampai 2005. 2005 alhamdulillah bisa beli tempat sendiri. Setelah tempat sendiri, mulai dari situ alhamdulillah berkembang, terus kita punya cabang di Jatisari, ada itu. Di Jatisari ada. Terus ya, akhirnya kita dari yang bahan roti mengembang ke bakery. Gitu. Gitu singkat ceritanya seperti itu ya. Singkat cerita tapi memberikan pengalaman tersendiri, termasuk untuk muda-mudi nih, sekarangnya juga lagi nyimak guys ya, atau para pengusaha muda juga kan banyak nih ya Pak Bu untuk usaha-usaha mungkin di dunia kuliner ya. Kalau tahun ini lagi tren ini nih, mungkin kalau sekarang lagi ada yang bakaran-bakaran atau minuman-minuman yang serba dikocok, nah itu loh Pak. Mungkin bisa dibagikan tips ya untuk mereka biar bisa istiqomah usahanya, bisnisnya bisa sampai berkembang gitu seperti Bapak Ibu ini. Ya, kalau bisnis yang seperti trendsetter itu kalau untuk anak-anak muda ini nggak apa-apa sih ya, nggak ada salahnya kalau kita mau mencoba. Cuman pada kenyataannya itu realitas di lapangan untuk bisnis seperti itu kan ada istilah titik jenuhnya. Jadi maksimalnya ketika terkenal rame semuanya beli, booming gitu. Terus akhirnya turun. Saya tidak mau menyebutkan bisnis apa itu, tapi kan bisa dilihat sendiri di lapangan. Ketika lagi usum ini, tren ini, wah semuanya buka ini, terus lama-lama bisa turun. Nah itu untuk
untuk pengalaman sih nggak apa-apa, kita coba, nggak apa-apa, kita mengambil kesempatan itu pada saat laris-laris kita jual, nggak apa-apa itu. Nah, lebih baiknya lagi, lebih bagusnya lagi kalau itu bisa dipertahankan. Dipertahankan. Ya, dipertahankan. Tapi yang namanya ilmu ekonomi kan biasanya ada hukum Gosen itu kan. Hukum Gosen kalau sudah mencapai klimaks, dalam arti rasanya terus secara konsumsinya terus menerus seperti itu kan, akhirnya dia bosan sendiri, jenuh. Gitu. Nah, itu kiat-kiat seperti itu ya dalam arti gimana? Harus diinovasi, kita menciptakan produk baru, terus atau mungkin menciptakan sistem baru biar bisa berkembang. Gitu. Produknya sama tapi ada sesuatu tambahan lagi ya dari inovasinya. Ibu, sistem penjualannya atau barangnya atau faktor-faktor lainnya, kayak kita punya display, kita dimodifikasi lagi biar orang ke situ, ada perubahan, gitu. Biar nggak jenuh ya Pak ya. Gitu. Ibu ada tambahan Bu tentang bisnis trend center yang harapannya semoga bisa langgeng gitu. Ya ini Mbak, kita nyesuaiin ini tadi permintaan dari konsumen ya Mbak ya. Jangan konsumen dipaksa untuk mau dengan produk kita, tapi kita studi pasar juga. Ini di daerah ini misalkan kan ada target market ya Mbak ya. Kita mau jual ke target market yang seperti apa, orang tua, anak muda, seperti itu. Terus di lingkungan yang kita jual itu seperti apa maunya, mayoritas di usia berapa, dengan kondisi ekonomi yang seperti apa. Lah itu untuk menentukan standar produk kita yang mau kita jual supaya bisa diterima dan bisa laku. Kemampuan belinya juga. Ya, kemampuan beli. Ya, betul. Selama ini kita mainnya di menengah ke bawah. Tapi yang jelas semua lapisan masyarakat akan suka dengan produk yang berkualitas ya. Kalau pasti. Makanan rasa itu nomor satu harus dijaga kualitas. Rasanya jangan beda ya, di awal enak, terus semakin kesini ada yang berkurang nih nih biasanya harus gitu. Dijaga ya. Seperti kita bisa belajar dari sistem dagang Rasulullah, dari sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau ini mengutamakan produk yang berkualitas. Jadi Rasulullah dan sahabatnya itu hanya mau menjual produk-produk yang berkualitas seperti itu. Di samping kelebihan lain yaitu kejujuran, keutamaannya, terus tidak mengambil untung dengan terlalu banyak, lalu memberatkan konsumen kan juga mengurangi keberkahan seperti itu. Nah ini dakwah ini terlalu besar untungnya memberatkan konsumen ternyata jadi, ya. Dagang itu tidak hanya sekedar dagang ya Mbak ya. Jadi kita kalau ada value-nya, value-nya itu yang penting. Jadi kita dagang biar antara pedagang sama konsumen itu ada legowo. Kita juga melepas barang itu dengan harga sekian pas, tidak merugikan kita. Yang beli pun tidak merasa berat untuk membeli produk kita. Jangan sampai merasa terpaksa seperti itu. Sama-sama simbiosis mutualisme. Ya. Jangan hanya coba untuk ngicipin aja ya, tapi bisa jadi pelanggan ya Bu ya. Iya, kalau bisa jadi repeat order. Repeat order. Orang datang jangan sampai kapok gitu. Kalau misalkan ada kendala, ada kesalahan itu wajar, gitu Mbak. Tapi sikap kita atau perlakuan kita setelah ada kesalahan itu bagaimana terhadap konsumen. Misalkan ada konsumen komplain, ya jangan dibiarin aja, atau kita jangan ngotot membela diri, jangan seperti itu. Kita dengarkan dulu keluhan konsumen apa. Nanti kita berusaha jangan sampai konsumen itu merasa rugi gitu loh, dengan berbagai cara. Entah mungkin produknya diganti, entah pokoknya kita ganti dengan lebih, sehingga konsumen itu yang tadinya marah, kecewa, mungkin ya ada sesuatu yang tidak berkenan, itu nggak jadi marah gitu, malah senang, puas ya, puas. Oh, pelayanannya oke, nanti akan jadi pelanggan, jadi loyal customer. Itu pengalaman yang saya dapat. Jadi nggak hanya teori loh, ini memang benar-benar seperti itu. Jadi ya di lapangan seperti itu. Ngadepin konsumen. Untuk di tahun 2022 nih, tadi ada target market untuk Antasari sendiri nih, ada menu-menu baru nggak sih di tahun 2022? Karena ini saya tadi lihat menu-menunya banyak sekali loh kaum muslim ya. Di sini juga ada
beberapa roti yang dilihat, tapi kaum muslim hanya bisa nonton ya. Nanti kalau ngicipin, nanti saya ngicipin ya. Ada apa aja itu Pak itu? Pai. Ini bagian Kalau Antasari itu produknya itu terdiri dari bermacam-macam makanan. Yang pertama kue-kue tradisional, kemudian aneka bakery atau roti manis, kemudian aneka cake, kemudian aneka tart, roti ulang tahun kita, terus kue-kue kering, itu sama ada kletian-kletian seperti itu. Lah terus ada juga catering Mbak, kita juga melayani layanan catering, ya nasi box, tumpeng, kue-kue tampahan kita juga bisa. Jadi sak njaluke konsumen insya Allah kita bisa melayani. Ya itu konsumen minta bikinin apa, kadang minuman-minuman apa, kalau pas ada acara buber gitu, ada yang minta dibikinin es apa, cola gitu, selain snack ya bisa kita layani juga gitu, sesuai kadang budget dari kita yang menentukan, kadang konsumen sendiri budget saya segini, kita fleksibel bisa nyesuaiin asal masuk akal ya, budgetnya masuk akal, itu kita bisa melayani seperti itu. Untuk produk terbaru yang paling baru ini dari Antasari, kita ngeluarin namanya banana bar Mbak. Banana bar? Ya banana bar seperti ini, itu yaitu jenisnya roti bakery ya Mbak ya, roti manis, terdiri dari roti halus lembut, ada lapisan pisang raja yang benar-benar ini keluar madunya manis, kemudian ada lapisan coklat premiumnya. Awas ya, itu loh dilap dulu. Anak-anak magang nih Bu. Terus bertabur wijen. Insya Allah ini kita buat jenis roti yang banyak disukai semua lapisan, semua konsumen. Rata-rata orang suka coklat, suka pisang ya. Dan ini roti ini mengenyangkan seperti itu. Terus tahan lama, nggak mudah basi, bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk oleh-oleh juga pantas, misalnya seperti itu. Ini penampakannya besar sekali kaum muslim. Ini dijamin satu keluarga bisa ya untuk camilan sambil dengar dais, nonton televisi gitu. Nah, Bu, ngomongin tentang roti basi tadi, Ibu menyebutkan roti basi ini. Roti bisa dikatakan basi atau apakah hanya saat keluar ada bentuk jamurnya gitu, atau mungkin ada di saat penyimpanan sudah terlewat tanggal kadaluarsanya sudah dikatakan basi? Jenis rotinya ya Mbak ya, untuk makanan basah itu hanya 12 jam usianya. Untuk roti-roti kue-kue tradisional ya, seperti jadi kalau roti-roti Korea kayak gitu, lemper itu ya, jadi kita harus hafal usia dari produk kita. Jadi kalau mau ada acara pesan di Antasari, dikira-kira dulu nih ya, ini rotinya atau makanan itu tahan sampai 1 hari itu berarti sebelum acara sudah. Biasanya kita tanya Mbak, kita baru terus. Kita fresh, bikinan fresh. Kita tanya mesti ini Bu untuk acara jam berapa? Untuk di luar kota atau dalam kota. Nanti kalau misalnya jarak jauh dan acaranya panjang, biasanya kita sarankan Bu pakai ini aja yang lebih aman. Untuk jenis roti-roti ini seperti itu. Biasanya kalau ke tempat lain kita yang tukar sendiri Pak, jarang ditanya gitu ada yang gitu, cuman kita kasih saran kalau memang itu kondisinya mengkhawatirkan ya, misalnya mau dibawa jauh, perjalanan jauh, terus acaranya panjang gitu toh, lah itu kalau dia pilihannya itu ke makanan yang udah basi ya kita sarankan kalau bisa diganti Bu, beresiko kayak gitu. Ini pedagang sekaligus konsultan. Umpama gini, katakanlah beli snack itu mau dipakai buat yang mau acara perjalanan siang, gitu ya. Lah terus pesan di kita pesan di kita lah, itu kan kalau mau buat siang dimasukin di mobil. Dimasukin di mobil kan panas gitu. Itu kadang nggak terlupakan. Produknya yang siang itu nggak kuat, itu kan malah bermasalah nanti. Kalau memang mau perjalanan panjang keluar kota ya kita menyarankan kira-kira tidak berisiko untuk berubah taste gitu. Belinya enak, dimakan jadi nggak enak karena mobil, suhu udara dan jamnya itu. Kan ngembun itu. Kemudian untuk ini Mbak ya, saya tambahkan lagi untuk roti. Kita taunya ini roti basi umurnya berapa hari? Ya berdasarkan ini kebiasaan juga Mbak. Kalau misalkan untuk jenis-jenis cake itu karena kita nggak pakai pengawet,
Maksimal itu 3 hari. Cake itu maksimal 3 hari. Ya, 3 hari. Kalau untuk roti manis gini bisa 4 sampai 5 hari. Itu masuk kulkas nggak, Bu, biasanya? Itu yang suhu ruang. Kalau di kulkas jelas ya? lebih Lama. awet, ya. Okay. Lama seperti itu. Nah, kita setiap hari juga kita cek mana yang waktunya ditarik, harus ditarik seperti itu kan. Kita harus tahu, kita punya metode sendiri gitu ya. Jadi ya. tetap berikan yang terbaik untuk konsumennya gitu. Oke, kaum muslim, untuk Anda yang mau bergabung monggo silakan SMS dan WhatsApp 082133670000 atau di 6746352. Cek juga di aplikasi DS Play ya, karena kita juga lagi live di Facebooknya Radio Dais. Untuk Anda yang mau komen-komen, nanti akan saya bacakan nih komennya di kesempatan kali ini. Komunitas bersuara ngobrol bareng Ibu Evita dan Pak Rais di Antasari Bakery. Nah, Antasari Bakery ini sendiri ada di Jalan Ngalian. Selebihnya ada buka cabang lagi nggak, Bu? Kalau bakerynya sementara masih di Jalan Profesor Dr. Hamka nomor 10. Tapi kalau bahan roti sama kemasan buka cabang di Jatisari, di Ruko Jatisari Permai. Oke, ini warga Ngalian lagi dengerin Radio Dais. Langsung meluncur. Karena di Jatisari itu kan kita punya outlet satu di sana, itu toko bahan roti. Nah, ini mau dipikirkan untuk bisa istilahnya digabungkan antara bahan roti dengan roti ya. Jadi nanti ini baru mendesain dulu lah, istilahnya menata ya, rencana insya Allah nanti setelah Lebaran lah gitu untuk toko rotinya, pengembangan bakernya di sana itu. Tapi untuk tempat lain belum ada rencana. Belum ya. Yang sudah ada dulu kita jalani. Karena kemarin habis pandemi ya kita membenahi yang kurang-kurang kemarin itu diberesin dulu gitu. Oke. Pak, ngobrol sedikit dong tentang bahan roti. Tadi sudah banyak mengupas tentang rotinya nih, Bu. Sekarang ke bahannya ini ya. Bahan-bahan nanti ibu-ibu di rumah nih biasanya untuk penyimpanan yang bagus gimana sih, Pak, untuk bahan-bahan roti? Kalau penyimpanan kayak tepung itu jangan lembab. Jangan lembab karena kalau lembab itu kan mudah untuk timbul kutu. Kutu terus kayak ya intinya kan inti di roti maupun bakery itu kan tepung, margarin, terus emulsi, gula. Itu semuanya suruh semua. Kalau nyimpan tepung itu katakanlah jangan langsung di lantai. Karena kan terlalu dingin. Karena nanti dingin lembab keluar kutu. Paling tidak harus ada alasnya itu. Terus mentega nggak boleh di ruang yang panas. Katakanlah suhu ruang tapi dekat jendela. Masuk kulkas gimana, Pak? Nggak bisa, nanti keras. Oh iya, keras benar-benar. Ya bisa, tapi kan kalau kerja mau dikeluarin dari kulkas itu nanti dicairkan kan waktunya lama gitu ya. Emulsi juga itu ya, emulsi juga tidak boleh di suhu panas, itu harus di suhu ruang juga. Ya saya kira sekitar itu aja. Kalaupun nanti ada jenis-jenis roti yang lain katakanlah butuh tambahan UHT apa memang butuh penyimpanan di freezer. Whipping cream juga. Sama keju mozzarella di freezer. Ya, itu nanti kan pengembangan jenis produk roti kan. Itu kan nanti kayak di roti apa namanya? Yang pakai mozzarella itu. Garlic. Ya itu. Tapi pada dasarnya roti itu ya di tepung, margarin, gula, terus emulsi gitu. Sama. Harus disimpan di suhu ruang ya, Bu. Iya, suhu ruang itu. Menarik sekali, obrolannya lengkap loh ya, ini keduanya bisa saling melengkapi loh. Nanti kita ngobrol lagi ya, Pak Bu ya, di acara Komunitas Bersuara Kaum Muslim. Monggo silakan untuk bisa bergabung. Untuk Anda yang masih punya keluhan-keluhan nih ketika bikin roti, mungkin ada kendala, nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh pakar-pakarnya di dunia bakery ini. Komunitas Bersuara bersama Eva dan Ibu Evita, ada Pak Usman juga. Ini ada yang gabung, Bu, di grup Facebooknya Dais, ada Nurul Ilma. Sukses selalu Ibu Evi, Pak Usman, makin berkah usahanya. Ada Saidun juga. Terima kasih Pak Saidun, terus berkarya bosku. Gak kelihatan nih Ceng Ayu gini. Oh iya, kurang geser mungkin ya kursinya ya. Nah, ini kelihatan nih. Terus ada Meikardo, roti Antasari empuk dan enak. Terima kasih. Ada disabilitas tangguh juga. Salam silaturahim dari disabilitas tangguh. DT Peduli berharap bisa sinergi nih membangkitkan perekonomian. Semangat selalu. Terima kasih yang udah nonton. Ini dari
teman-teman Facebooknya Dais MAJT. Nanti bisa ditonton lagi di YouTube-nya ya. Nah, ngobrolin tentang Antasari Bakery lagi nih Pak. Tadi kita udah diberitahu tentang resep atau produk terbarunya di tahun 2022 gitu ya. Nah, ada tambah lagi nggak sih ini untuk Pak Usman atau Bu Evita sebelum kita ngobrol lagi lebih dalam tentang Antasari Bakery? Silakan. Ya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada OM Komunitas Rangkul. Oke. Jadi rakyat kuliner Semarang yang diketuai oleh Bapak Suyatno Hutomo, Satrio Hutomo. Terima kasih kita sudah dilibatkan, bisa dikasih kesempatan untuk bisa ikut ini ya, siaran untuk promosi produk, juga sharing-sharing pada teman-teman UKM lainnya. Saran saya untuk para UKM kalau bisa ikut gabung di komunitas Rangkul dan mungkin komunitas-komunitas lain, karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Selain banyak tambah teman, tambah wawasan, tambah ilmu. Pokoknya plus banyak sekali manfaatnya, nggak rugi. Terus kita juga dibantu promosi di Rangkul, pengurusnya itu sangat aktif. Ya, aktif, capable, terus IT-nya juga oke. Jadi sekarang kan lagi gencarnya marketing, online marketing, mereka juga punya kapabilitas di situ. Jadi ini anggota itu benar-benar disupport Mbak, terus dibantu untuk promosi terus. Dan sangat membantu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk UMKM Rangkul. Semoga tetap jaya, tambah banyak anggotanya dan berkah. Dan pastinya gratis ya kalau gabung sama UMKM ya. Ilmunya juga dapat ya Bu ya. Informasi mengenai event itu biasanya disiarkan sama dari pihak Dewan Pengurus UMKM Rangkul itu. Jadi kalau promosi apa, terus ada event apa, siapa yang mau ikut. Nah, terus bahkan ada coaching klinik gitu ya itu. Coaching klinik itu mengenai IT, terus mengenai umpamalah ya, saya buat seperti ini, ya buat kok nggak jadi lah, nanti dari UMKM Rangkul itu memberikan pelatihan gitu ya, khusus itu bisa. Dan ini yang program yang belum terlaksana ini mau membuat pasar pagi yang rutin setiap itu ya, baru diproses ini sama pengurus. Jadi nggak rugi kalau gabung ke komunitas. Nggak rugi sama sekali, nggak rugi. Alhamdulillah banyak manfaatnya sekali, banyak teman, banyak ilmu yang berbagi, terus banyak relasi juga, termasuk saling meningkatkan omset. Masuk di komunitas Rangkul itu saling meningkatkan omset gitu. Iya. Saling melengkapi ya Bu ya. Kita punya acara nih butuh konsumsi snack ada, gitu. Ya makan besar juga ada. Semuanya seperti itu. Kita utamakan di komunitas kita ya. Ya ini berangkat dari kepedulian pandemi itu sebenarnya. Ya, salam sejahtera semua para anggota Rangkul, Dewan Pengurus. Semoga sehat selalu dan amin. Pak Yatno, Pak Bas, Mas Fadli semuanya. Semoga sehat selalu, dan saya yang tidak saya sebutkan, semoga semuanya sehat. Amin. Bu Evita boleh berbagi tips nih ya di akhir obrolan kita kali ini untuk para ibu-ibu rumah tangga untuk tetap bisa berkarir tapi di rumah Bu. Mungkin dari juga produksi roti atau apa gitu Bu. Oh ya. Untuk ibu-ibu yang harus stay di rumah karena mungkin kondisi harus sambil merawat anak, atau memang diperintahkan suami untuk tidak kemana-mana gitu, tetap bisa berkarya, tetap bisa berproduksi ya. Sekarang kan sebetulnya enak ya, musim ini online marketing ya, jadi kita produksi di rumah, kita pemasarannya lewat online, jadi bisa ikut ini lewat pemasaran lewat Shopee, ada GoFood, GrabFood, banyak sekali ya. Ini Mas? Ya. Jadi tinggal kita buat produk yang berkualitas baik-baiknya, nanti itu semuanya bisa dipelajari ya Bu ya. Nanti kalau Ibu
ikut dirangkul. Nah itu nanti diajari bagaimana. Tapi bisa juga ibu ini browsing ya, bisa tahu buka aplikasi, nanti pelajari cara-caranya seperti itu. Intinya ya, jadi tetap bisa berkarya ya, jangan khawatir nggak punya lapak nggak apa-apa. Sekarang itu enak. Kalau dulu orang harus punya lapak, harus muter gitu untuk memasarkan produknya. Sekarang semuanya ada di gadget itu ya, asal kita punya ilmunya, tahu ilmunya, semuanya itu dalam genggaman. Dunia itu sekarang dalam genggaman. Dunia dalam genggaman kaum muslim, termasuk kalau Anda ingin memulai bisnis usahanya ini nanti bisa gabung ke komunitas dan menjaga kualitas ya Pak ya. Sama ini kalau kita mau mengembangkan produk, memasarkan produk, misalnya kan sampai kemana, keluar kota, bahkan sampai keluar negeri, atau mau titipkan di gerai-gerai modern retail gitu, kita penuhi dulu legalitas. Jadi seperti sertifikat halal, PIRT, seperti itu. Kalau bisa kita punya. Jadi kepercayaan konsumen itu lebih mantap ya Mbak ya, kalau ada produk yang sudah ada sertifikat halalnya. Ini pasti sudah semua ya Pak, Bu? Alhamdulillah produk-produk kita sudah bersertifikat halal dan ada PIRT-nya. Nah itu, jadi kenyamanan konsumen juga yang paling utama. Iya, itu penting Mbak. Halal dalam bahan dan halal dalam proses. Nah, halal bahan, halal proses. Menikmati juga enak ya, Antasari Bakery. Oke Pak, Bu, nggak kerasa sudah di penghujung acara Komunitas Bersuara kesempatan kali ini, Senin 24 Januari 2022. Untuk Anda kaum muslim yang masih penasaran ya tentang bisnis apapun di dunia kuliner, nanti bisa gabung di UMKM Merangkul dan menyimak siaran Radio DAIS yang insya Allah akan hadir setiap Senin dengan UMKM Merangkul ya di minggu ke-2 dan ke-4. Ya. Alamat dulu ya. Boleh. Buat pemirsa yang pendengar setia, maaf kayak dengan TV aja ya, pendengar setia yang ada kebutuhan snack, yang punya acara apapun, ada kebutuhan kuliner, baik itu snack sama nasi, bisa hubungi kami, bisa pesan di tempat kami, lewat WA juga bisa. Kalau nggak ada waktu untuk datang ke outlet kami, Toko Antasari Bakery, di hubungi nomor WA kami di 085 100 10 2473. Saya ulangi lagi di 085 100 10 2473. Atau kunjungi outlet kami di Jalan Profesor Dr. Hamka nomor 10 Ngalian Semarang. Atau sosial medianya nanti kan, kalau di sosial media lengkap nih ya. IG Antasari Bakery, kemudian Facebook di Evita Eliza dan Antasari Bakery. Insya Allah ada. Kita sering semuanya. Ini posting ya produk-produk. Tapi lebih enak lewat WA ya. Jadi langsung kita layani kebutuhan konsumen apa, nanti bisa kasih kita informasi. Nah ini pakai lengkap kaum muslim ya. Semuanya ada di Antasari Bakery. Terima kasih Bu Evita, Pak Usman sudah rawuh di kesempatan kali ini berbagi dengan kaum muslim pendengar Radio DAIS, dari tips kiat usaha sampai ini loh caranya untuk bisa menghadapi 2022. Usahanya enggak hanya trend center aja tapi bisa langgeng gitu ya. Kaum muslim, kami pamit dari dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi